A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampaikan dengan hari ini kita masih diberikan begitu banyak rezeki dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita masih dihantarkan sampaikan dengan hari ini untuk bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menggapai keutamaan-keutamaan yang telah Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Salam dan sholawat juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua sampai dengan hari berbangkit nanti. Alhamdulillah sahabat, tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak mencintai Allah. Maka itu, insya Allah hari ini kita akan coba bahas mengenai 3 sifat Allah yang diambil dari Asmaul Husna. 3 sifat Allah yang akan kita bahas adalah Ar-Ra'uf, Al-Wadud, dan Al-Latif. Sifat Allah yang pertama yaitu Ar-Ra'uf yang akan kita bahas. Ar-Ra'uf ini mengandung makna kasih sayang yang universal secara umum. Allah berikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tanpa pengecualian. Allah akan berikan kasih sayangnya kepada orang yang muslim ataupun non-muslim. Allah akan berikan kasih sayangnya kepada orang yang melaksanakan sholat ataupun tidak, yang bersujud kepada Allah ataupun tidak. Allah akan berikan kasih sayangnya kepada orang yang menunaikan zakat ataupun tidak. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan Allah berikan kasih sayangnya dengan nama Ar-Ra'uf, gitu ya. Hanya perbedaannya, walil mu'minina fil akhirah, Allah akan memberikan kasih sayangnya di akhirat nanti kepada orang-orang yang mukmin. Artinya Allah akan memberikan takaran kasih sayangnya yang lebih besar kepada kaum mukminin, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan selalu memberi walaupun tidak diminta oleh hambanya, gitu ya. Walaupun hambanya tidak beribadah, walaupun hambanya tidak berdoa kepadanya, gitu, tapi Allah tetap akan berikan kasih sayang itu, gitu ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu apa bedanya antara Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gitu, karena artinya sama-sama penyayang, gitu ya. Ar-Ra'uf itu mirip dengan Ar-Rahim yang melimpahkan kasih sayangnya kepada hambanya, gitu ya. Nah, kasih sayang yang terkandung dalam Ar-Ra'uf ini adalah puncaknya kasih sayang, levelnya lebih tinggi dan levelnya paling tinggi, gitu ya. Ada sebagian ulama menyampaikan kasih sayang yang terkandung dalam Ar-Rahim itu terkadang dicurahkan kepada hambanya diawali dengan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyulitkan, yaitu dalam bentuk ujian, gitu ya. Ujian yang menyusahkan, ujian yang menyulitkan. Nah, sedangkan kalau Ar-Ra'uf itu hampir-hampir tidak mengandung sesuatu pun yang menyakitkan. Jadi dari awal, pertengahan sampai akhir Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesenangan kepada hambanya. Sifat Allah yang kedua yang akan kita bahas adalah Al-Wadud, ya. Al-Wadud ini berasal dari kata wadda.
yang artinya cinta dan harapan, gitu ya. Kata al-wadud secara bahasa dapat diartikan sebagai al-mahabbah atau kecintaan, ya, al-mahabbah, kecintaan. Menurut Imam Ibnu Faris dan Ibnul Atsir, kata al-wadad juga diartikan bahwa Allah yang mencintai, artinya Allah mencintai hambanya yang senantiasa beramal salih, dan mereka pun mencintai Allah, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa al-wadud itu artinya adalah maha mencintai dan dicintai, gitu ya. Nah, siapa yang mencintai Allah? Ya, para malaikat, para nabi, seluruh hamba yang beriman kepadanya, dan hambanya juga sangat mencintai Allah, bahkan melebihi cintanya kepada selainnya, gitu ya. Artinya cintanya kepada pasangan itu tidak lebih besar daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada harta itu tidak lebih besar daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada istri, anak itu tidak lebih besar daripada cinta kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran, al-wadud ini disebutkan 2 kali, ya. Yang pertama di surat Al-Hud ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud, ya. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, gitu ya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi pengasih, ya. Inna rabbi rahimu wadud. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Kemudian yang surat kedua yaitu surat Al-Buruj ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, gitu ya. Jika kita menyimak tadi di awal, sehingga makna al-wadud ini memiliki 2 makna. Yang pertama maha mencintai, yang kedua dicintai. Nah, maha mencintai ini ditunjukkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Cintanya ini khusus. Allah berikan cintanya ini tidak sembarang orang yang bisa menerimanya, gitu ya. Tidak sembarang orang, tidak semua manusia diberikan cintanya, gitu ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah hidayah, ya. Hidayah dalam beribadah, hidayah dalam melaksanakan sholat, hidayah dalam melaksanakan puasa. Dan itu tidak setiap orang, ya. Ada orang yang sudah balik, sudah dewasa, tapi di bulan Ramadan ini mereka tidak melaksanakan puasanya, tidak melaksanakan saumnya. Artinya mereka tidak mendapatkan hidayah itu, gitu, dari Allah. Nah, kemudian makna yang kedua adalah dicintai. Yang layak dicintai dengan totalitas kecintaan yang layak untuk dicintai, gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa besarnya cinta kepada pasangan, kepada harta, kepada pekerjaan, kepada hobi, dan lain sebagainya, itu tidak boleh lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya rasa cinta kepada Allah dalam diri kita itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, tentunya agar kita cinta kepada Allah harus ada upaya-upaya, ya, yang harus kita laksanakan untuk menumbuhkan rasa cinta itu di dalam diri kita. Yang pertama adalah upaya kita yaitu memahami nama-nama Allah, memahami Asmaul Husna, gitu ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tabiat mencintai yang sempurna, ya. Allah menciptakan manusia dengan tabiat mencintai yang sempurna.
Seperti misalkan ketika seseorang memilih pasangan, pengen yang ganteng, pengen yang cantik, pengen yang soleh soleha, pengen yang mapan, itu bagian dari syarat-syarat sebuah kesempurnaan, gitu ya. Nah, maka itu ya kita harus mengetahui kesempurnaan dari Allah. Caranya bagaimana? Yaitu melalui memahami nama-namanya, gitu ya, memahami Asmaul Husna, gitu. Nah, kemudian upaya yang kedua yang perlu kita lakukan adalah merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, manusia pun disetting, diciptakan oleh Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, biasanya kita dominan dekat dengan orang-orang yang biasanya berbuat baik kepada kita, gitu ya. Nah, itu pun harus kita aplikasikan kepada Allah. Bayangkan setiap detiknya Allah berikan begitu banyak rizki dan kenikmatan, seharusnya itu yang membuat diri kita jauh lebih mencintai Allah daripada yang lain. Makanya dari awal saya menyatakan tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak mencintai Allah, karena setiap detiknya Allah tetap turunkan rizki dan kenikmatan kepada kita semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sifat Allah Al-Latif. Ya, makna Al-Latif ini adalah maha halus, maha lembut, gitu ya. Ada 4 makna yang terkandung dalam Al-Latif ini. Yang pertama, Allah mengetahui perkara yang samar, perkara yang tipis, perkara-perkara yang tersembunyi, ya, perkara yang pelik. Jadi perkara atau permasalahan sekecil apapun, walaupun itu tersembunyi dalam dada kita, maka insya Allah Allah akan tahu, gitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena kaidah Allah mengatakan alla ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu apa yang ia ciptakan? Ya. Seperti firman Allah, tidak ada satupun binatang melata yang di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya, gitu ya. Atau tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah yang mengetahuinya, gitu ya. Ya, kemudian makna yang kedua adalah Allah memberikan kemaslahatan kepada seorang hamba dengan cara-cara yang ia tidak sadari, ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Kata Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semakin ia bertakwa, semakin latif Allah kepada dia, gitu ya. Kemudian makna yang ketiga adalah Allah menjauhkan dari keburukan-keburukan dengan cara yang tidak kita sadari, dengan cara-cara yang lembut, gitu ya. Misalkan ketika Nabi Musa ibunya Nabi Musa yang diperintahkan Allah untuk meletakkannya ke dalam keranjang, ya, bayi Musa dilepaskan di sungai Nil dengan tujuan untuk menghindarkan bahaya dari kekejaman Fir'aun, tapi malah disampaikan ke lingkungannya Fir'aun yang diterima oleh istri Fir'aun, gitu ya. Dan justru itu hal yang menyelamatkan Musa. Jadi Allah memberikan menjauhkan keburukan dengan cara yang tidak kita sadari, gitu ya. Itu makna dari Al-Latif yang ketiga. Dan yang terakhir, makna dari Al-Latif yang keempat adalah mengangkat derajat seseorang dengan cara-cara yang samar, dengan cara-cara yang tidak kita sadari juga, gitu ya. Kita sering tidak menyadari bahwa setiap kesulitan yang dihadapi terus-menerus itu kadang sangat melelahkan, gitu ya. Padahal itu bagian dari proses Allah
untuk mengangkat derajat kita, ya. Kita tidak tahu, kita tidak punya ilmunya, gitu, bahwa saat itu Allah sedang mengangkat derajat kita tanpa kita sadari, gitu, ya. Jadi begitu sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi petunjuk dalam kehidupan ini, sehingga Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.